dilokno gitu sama Allah. Loh, nek urusan hidayah itu urusanku, man. Gak ada hubungannya, bahwa itu dulurmu, pamanmu, enggak. Nah kalau kita ini, coba apanya Rasulullah? Jangankan keluarganya, jangankan keturunannya, tonggoe lo enggak, gitu. Jenengan tonggoe Nabi tak bu? Nggih mboten. Kita beda negara sekian jauhnya, bahkan kita selisih berapa generasi dari beliau, tapi kok kemudian ditakdirkan bisa mendapatkan hidayah iman, menjadi muslim, gitu masih dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya mukjizat Nabi yang sampai sekarang masih berfungsi kemukjizatannya. Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang kemukjizatannya itu bisa berlaku kepada selain Rasul penerima mukjizat itu. Jadi satu-satunya umat yang bisa merasakan mukjizat Rasulnya itu hanya umat Rasulullah, dan itu kita. Jenengan pernah dengar cerita tentang mukjizat para Rasul? Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat. Nabi Ibrahim dibakar tidak? Nah, itu. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, kemudian menyembuhkan orang hanya diusap gitu ya. Semua mukjizat itu hanya berlaku bagi Rasul yang menerima. Jadi jenengan seumpama kok urip ning zaman Nabi Musa gitu ya, terus akrab plek mbek Nabi Musa gitu ya, dewekat jenengan diganggu tonggoe. Sik Nabi Musa, nyilih tongkat dulu. Apa tonggoku mayak yo. tak kibengi gawe tongkatmu. Ndak bisa, Bu. Ndak bisa. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu hanya akan berfungsi ketika yang megang adalah Nabi Musa. Dan itu akan berfungsi ketika diperintah oleh Allah. Ketika dipukul laut, blek belah lautan. Ketika umatnya kebingungan cari air gitu ya. Terus ketika umatnya juga masing-masing suku kelompok itu nggak mau berbagi gitu, gengsi gitu ya. Akhirnya batu dipukul, muncul 12 mata air. Kenapa 12? Saya ada situ, jelasnya udah digeger. Muncul 12, sehingga masing-masing suku ada 12 itu punya sumbernya masing-masing. Itu yang bisa hanya Nabi Musa. Saman saya gak iso, Bu. Begitu juga dengan mukjizat Nabi yang lain. Sementara Rasulullah mengatakan mukjizat beliau adalah Al-Quran, dan kemukjizatan Al-Quran itu berlaku sampai sekarang. Keajaiban yang pernah terjadi pada Al-Quran di zaman Rasulullah tetap akan terjadi sampai sekarang. Maka berapa banyak orang-orang yang kemudian dengan nggak terduga itu merasakan keajaiban karena Al-Quran. Ada orang itu saking bencinya dengan Islam, Bu, sampai dia itu rela menjadi politisi, padahal dia sebenarnya bukan seorang politisi. Aku harus jadi politisi, harus menjadi parlemen supaya aku bisa membuat peraturan untuk membatasi bahkan menghabisi keberadaan umat Islam. Itu kalau nggak salah di Belanda. Maka dia pun menjadi parlemen dan kumpul dengan parlemen sayap kiri yang ekstrim terhadap Islam, bahkan membuat kartu Nabi Muhammad, membakar Al-Quran. Dan dia itu kemudian mencari referensi untuk mencari titik celah Al-Quran. Nah, justru dengan semakin mengkaji isinya Al-Quran, hatinya semakin nggak bisa berpaling dari Al-Quran. Sampai akhirnya dia pun mengatakan, sungguh belum pernah aku membaca kitab literasi, bahkan kitab agama manapun sedasar Al-Quran. Dan sekarang dia menjadi orang yang paling getol memperjuangkan, mendakwakan Islam di Belanda. Itu kalau bukan karena kemujizatan Al-Quran, tidak bisa, Bu. Orang pinter banyak, orang belajar Al-Quran banyak, tapi mendapatkan mukjizat seperti itu hanya orang yang pintar itu bisa. Saya itu punya tetangga yang ujiannya itu luar biasa, perempuan, dia masih balita itu
kesiram air panas itu melepuh, Bu. Jadi wajahnya ini tuh petot-petot sampai sama tetangganya dipanggil petot gitu. Kasihan loh anak perempuan dipanggil petot ya. Namanya anak akhirnya tumbuh dewasa kan yo tetap butuh nampak cantik kan gitu. Tapi akhirnya menikah. Loh, setelah menikah itu ya kondisi ekonominya juga miskin gitu ya. Itu punya anak sampai 3 kali, itu selalu wafat anaknya itu. Terakhir anak keempat lahir dalam keadaan buta, Bu. Bayangkan. Qadarullah. Ramadan ini anaknya dipanggil ke Jakarta di acara tahfidz yang kalau jenengan pas lihat yang Kak Irfan Hakim yang namanya Risma yang buta, kondisi fisiknya juga lemah, berdiri lama tidak kuat, sakit. Itu tetangga saya di kampung sana. Orang tuanya nggak pernah nyangka kalau akhirnya akan didatangkan ke Jakarta dan masuk TV disaksikan seluruh Indonesia karena anaknya yang buta dan ternyata karena Al-Quran. Dan beliau mengatakan bahwa betapa kehidupannya selama ini sangat sulit, sangat berat, tetapi dengan hadirnya anak yang diuji buta tadi, tapi Al-Quran itu alhamdulillah kehidupannya terus membaik sampai bisa punya rumah itu tidak tahu dari mana, sampai segitu. Itu keajaiban Al-Quran. Dan masih banyak lagi keajaiban Al-Quran. Dan Al-Quran satu-satunya kitab suci yang berani menantang terang-terangan siapapun manusia yang meragukan Al-Quran. Bahkan seorang profesor sekalipun. Dan itu sampai akhir hayat nanti, tantangan akan berlaku. Maka nikmat mana yang kurang gitu loh. Kita sebagai umat Rasulullah ditakdirkan bisa memiliki kitab suci yang itu juga mukjizat, yang kemukjizatannya itu pasti berlaku. Dan jenengan bisa membuktikan. Coba jenengan bandingkan gitu dengan semakin dekat dengan Al-Quran, bermesraan dengan Al-Quran, baca dengan sepenuh cinta, renungkan makna-maknanya dan rasakan efeknya dalam kehidupan. Yakin kita akan terasa tiba-tiba punya kekuatan yang kita tidak tahu. Ada masalah, tetap ada masalah, tapi kita menjalaninya itu lebih tenang gitu ya, lebih terarah, lebih enak. Beban pikiran ada, tetap ada, tapi kita bisa mengontrol itu dengan lebih. Bahkan bisa jadi saat kita curhat kepada Allah itu bisa tertumpah semuanya terus plong gitu, dipakai baca Quran, enak, nikmat, luar biasa. Dan saya juga banyak menyaksikan orang-orang yang karena Al-Quran itu kemudian mendapatkan kejutan-kejutan tak terduga. Jadi luar biasa Al-Quran itu. Dan belum pernah saya jumpai, tidak tahu kalau jenengan pernah lihat, saya belum pernah menjumpai ada orang yang ahli Al-Quran apapun itu. Karena ahli Al-Quran ada banyak, Bu. Ada yang ahli dalam membaca Al-Quran, itu para qori. Ada yang ahli dalam mentafsir Al-Quran, para mufasir. Ada yang ahli tajwid. Ada yang ahli nulis khot. Ada yang ahli, banyak ahli itu. Dan apapun ahlinya, termasuk penghafal, para hafid. Dan apapun ahli yang dia kuasai, saya belum pernah satupun orang yang ahli Al-Quran yang hidupnya tidak berwibawa. Saya bicara berwibawa karena kalau saya bilang kaya, nggak selalu kaya soalnya, Bu. Ngapunten. Jadi Al-Quran memang tidak menjanjikan kekayaan, tidak. Tetapi orang-orang yang hidup bersama Al-Quran punya kelebihan dengan Al-Quran, hidupnya pasti berwibawa, dia punya harga diri. Dan dia bisa menjalani hidup itu dengan percaya diri, dengan sepenuh bahagia. Tidak khawatir, tidak gelisah, bahkan sekalipun ekonominya pas-pasan atau bahkan kekurangan. Orang-orang ahli Al-Quran itu punya kesaktian. Itu sakti yang sesungguhnya. Orang sakti yang sesungguhnya itu orang yang mampu berdiri tegak, kokoh, dengan tenang, dengan harga diri yang utuh, dengan wibawa apapun kondisinya. Di atas tidak sampai terlena, di bawah juga tidak sampai goyang. Itu orang sakti, dan itu ada Al-Quran pasti. Jadi Al-Quran adalah mukjizat. Karena itu bersama Al-Quran itu menjadi sebuah kebutuhan seharusnya, ya. Harus menjadi sebuah
kebutuhan. Maka sesibuk apapun, mari kita sempatkan bersama Al-Quran. Nah, bagian dari kemukjizatan Al-Quran ini, Bu, saking istimewanya, itu sampai beberapa aktivitas, peristiwa yang bersama Al-Quran itu mesti ada nilai lebih. Jenengan tahu ini bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan ini begitu istimewa? Kita disuruh puasa, kemudian pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat. Itu gara-garanya apa? Jenengan tahu? Karena di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Jadi Ramadan menjadi begitu istimewa gara-gara Al-Quran. Karena Al-Quran. Jadi bulannya saja itu menjadi begitu istimewa. Bulannya itu. Monggo sudah ketemu, silakan dibaca. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Monggo. Nggih jenengan. Ya cukup sampai situ aja, masih panjang. Jadi bahasanya begini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ada penjelasan-penjelasan, ada pembeda yang hak dan batil. Maka siapapun yang berjumpa Ramadan hendaklah berpuasa. Kalau ada informasi begini, Bu, dari pemerintah, seumpama tanggal 17 Agustus adalah tanggal diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Sebagai tanda Indonesia sudah menyatakan merdeka dari penjajah. Maka setiap tanggal 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia harus mengibarkan bendera merah putih. Di situ ada perintah apa, Bu? Ada perintah apa tadi? Mengibarkan bendera merah putih. Kapan perintahnya? Setiap tanggal. Kenapa setiap tanggal 17 Agustus diperintahkan mengibarkan bendera merah putih? Karena tanggal itu adalah peristiwa sama kan dengan ini. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka siapapun yang menangi ketemu Ramadan hendaklah puasa. Ada perintah apa? Puasa. Kapan perintahnya? Bulan Ramadan. Kenapa kok Ramadan? Karena diturunkannya Ini jelas bahwa Ramadan menjadi begitu istimewa, pahala dilipat gandakan, setan diikat. Itu gara-gara ini bulan turunnya Al-Quran. Kapan tepatnya turunnya Al-Quran itu? Ada dua tahap. Pertama dari Lauhul Mahfud, dari catatan rahasia Allah ke langit yang paling bawah. Kemudian yang kedua, dari langit itu disampaikan oleh malaikat Jibril per bagian-bagian, berangsur-angsur. Nah, turunnya dari Lauhul Mahfud ke langit yang bawah ini, itu yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil, sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Jenengan tahu apa istimewanya Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, amal semalam itu bisa mengalahkan amal selama 1000 bulan. Pertanyaannya, kenapa Lailatul Qadar kok bisa begitu istimewa? Karena malam itulah turunnya Al-Quran. Jadi pas malamnya itu menjadi Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, sedangkan bulannya menjadi bulan Ramadan ini menjadikan bulan ampunan, menjadikan bulan rahmat, menjadikan bulan ketika lipatan pahala diperbanyak oleh Allah, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Itu bulannya.
harinya, malamnya, malam Lailatul Qadar. Itu karena apa? Karena itu saktinya Al-Quran, itu istimewanya Al-Quran. Dan bagi kita yang suka membaca Al-Quran, kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hai umatku, baca Al-Quran. Kenapa? Nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan itu hanya Al-Quran bisa begitu, Bu. Sampean baca novel sampai entek ping piro iku ya tiwas ngentekno dhuwit tuku novel. Al-Quran luar biasa. Di dunia kita tidak akan mengalami kehidupan yang sempit. Di akhirat kita tidak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu pun saat antri, yang tadi saya katakan antri masa itu, kita berpotensi mendapatkan syafaat, naungan, tempat VIP yang lebih sejuk daripada ruang ber-AC. Itu karena Al-Quran. Loh, kurang apa bayangkan? Kurang apa, Bu? Jenengan yang suka ngumpulkan pahala, ada nggak pahala yang lebih mudah didapat melebihi baca Al-Quran? Kata Rasulullah, man qara'a harfan li kitabillah falahu hasanatun wa likulli hasanatin asru amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu bisa mengganda menjadi 10 kebaikan yang serupa. Jadi satu huruf itu 10 balasannya, Bu, pahalanya, Bu. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfan lam harfan mim harfan. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim benar-benar dihitung dengan jumlah hurufnya. Maka kita membaca alif lam mim, ada 3 kebaikan yang tiap kebaikan ini akan menggandakan lagi, memecah menjadi, berlipat menjadi 10. Berarti alif lam mim berapa pahalanya, Bu? 30. Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dihitung, Bu. Ada berapa huruf itu? Bismillah itu. Ada ba, ada sim, ada mim, ada alif, ada lam, ada ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19 kalikan 10, 190. Kita lanjut ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Berapa huruf, Bu? Atau jenengan khatamkan Al-Fatihah. Coba itu. Kurang apa? Saya mau tanya, Bu, jenengan saya itu pengen ngumpul no pahala, pengen pahalanya berlipat ganda. Loh, ada nggak cara yang lebih mudah dari baca Al-Quran? Ada amal yang lain tapi bondo. Apa itu? Infak. Infak itu dilipat gandakan 700 kali. Tapi infak itu kan yo gak gampang, bondo kan? Nah kalau membaca Quran, oke, baik. Oke, sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Benarkah kita merindukan surga? Benarkah kita pengen hidupnya ini lapang, tenang, bahagia, tanpa masalah? Ya masalah tetap ada lah, tapi tidak akan sempit. Benarkah kita ini butuh lipatan pahala? Di rumah ada Al-Quran? Kira-kira apa solusinya? Ayo kembali kepada Al-Quran. Terlebih lagi ini Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran. Jadi ibu-ibu, sebenarnya kita itu sudah dikasih semua oleh Allah. Iki lho sembok butok lho wis. Cuman kadang-kadang kita itu saya nggak yakin, bukan nggak ngerti loh ya. Karena jenengan ngerti. Tadi saya tanya-tanya sudah jawab semuanya kok. Insya Allah bukan tidak ngerti. Insya Allah bukan tidak tahu. Tapi saya rasanya saya gak yakin. Tetap saya enak nyambut gawe saya enak golek duit ketok soalnya. Ketok. Tetap saya tenangan lek nyekel
duit timbang nyekel Al-Qur'an. Loh iya Bu. Loh itu manusiawi loh Bu, manusiawi. Memang bener. Jadi kalau jenengan itu kok merasa lek nyekel duit akeh tenang, itu normal. Normal. Tapi ada orang-orang itu yang kemudian nampak tidak normal. Dan orang-orang beriman itu sering tidak normal loh Bu. Sering tidak normal orang beriman itu. Tapi dalam artian positif. Orang-orang beriman itu ketika orang yang lain itu begitu gila mengumpulkan harta, takut berkurang hartanya, orang beriman itu brol gitu. Enggak normal. Ketika orang capek lelah memilih tidur lelap, itu mereka bangun. Enggak normal. Ketika orang itu kemudian senang mengadakan pesta syukuran ketika mendapatkan posisi tinggi, orang beriman kadang-kadang malah menangis sedih dengan amanahnya. Jadi orang beriman itu seringkali aneh. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan hatinya dari dunia. Karena yang dia cari adalah yang hakiki. Dan lebih aneh lagi, orang ini justru malah dikejar oleh dunia. Pernah dengar ceritanya Yusuf Hamka yang punya tol itu? Itu duit gantian deh Bu. Padahal bangun masjid itu berapa miliar itu. Ya duit saya ganti entek. Lah apa Dewi dikono mikir Bu. Kita sudah paham, sudah ngerti. Bahkan ada contohnya, ada buktinya. Tapi kalau kita mau melangkah itu, iya tagak ini ya. Jadi masalahnya tinggal di sini, yakin atau tidak. Berarti tantangan kita saat ini bagaimana meyakinkan diri kita bahwa bersama Al-Quran itu insya Allah selalu yang terbaik. Dan Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari komunitas pecinta Al-Quran. Walaupun tahapannya sementara mungkin masih belajar membenahi bacaan kita. Tapi itu penting. Itu penting. Karena akan sangat memalukan kalau kita sudah sekian puluh tahun menjadi seorang muslim, sementara membaca Quran saya nggak teteh. Gimana kita akan menghadap kepada Allah itu? Kan ben gak sekolah tondo? Ya sekolah ya Allah. Sekolahmu sampai piro? TK ta? Oh sarjana. Oh sarjana, iya. Kayak semua Quran. Gimana kita akan menghadap Allah? Tatak enggak kita menghadap Allah nanti itu? Nah katanya mukmin, katanya muslim gitu. Punya Al-Quran di rumah, kok gak iso maca Quran iku piye ceritane gitu. Padahal yo sarjana, lah gak iso maca Quran kan yo. Ada yang aneh kan? Kenapa bisa begitu? Maka jangan pernah malu belajar Al-Quran. Bersyukur ditakdirkan Allah, dipilih Allah menjadi komunitas pencinta Al-Quran. Oke, saya kira cukup itu. Wis lumayan lama ini, berapa jam tadi ini ya. Mohon maaf ibu-ibu kalau yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang menyinggung. Mudah-mudahan nikmat hidayah ini tetap Allah tanamkan kuat di hati kita. Kita selalu menjadi bagian dari pecinta Al-Quran apapun levelnya, baik pada level yang baru belajar membaca, yang sudah tahsin, yang sudah pada tahfidz, yang sampai bahkan pada terjemah, bahkan yang ahli Quran, apapun itu, selama menjadi bagian dari Al-Quran, insya Allah kita akan berusaha bertahan istiqomah bersama Al-Quran. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan mendengarkan celoteh saya itu ya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.